Jumpa kembali One-on-Oneers. Semoga kamu dan keluargamu dalam keadaan sehat. Saat ini kita semua merasakan masa-masa penuh kecemasan, ketidakpastian, ketakutan, dan stres. Seluruh dunia saat ini sedang mengalami hal yang sama. Bagaimana caranya kita dapat mengatasi rasa cemas, rasa takut, dan stres di tengah pandemi seperti saat ini? Kami akan membantu kamu One-on-Oneers untuk menemukan cara agar dapat mengatasi stres di saat kita dilanda pandemi seperti saat ini. Yuk disimak cara mengatasi stres di tengah pandemi versi OC 101. Yang pertama adalah pahami kecemasanmu. Berada pada situasi yang memicu kepanikan, ketakutan, dan ketidakpastian pasti akan berujung pada stres. Pada masa sulit seperti ini, kecemasan orang lain dapat menular kepadamu. Dan ketidakpastian akan kapan masa sulit ini akan berakhir, apakah kita dapat terhindar dari pandemi ini, membuat kita cemas dan terkadang berlebih. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi ketakutan, ketidakpastian, dan kecemasanmu bahkan ketika pandemi ini telah mengguncang dunia. Yang kedua, tetap ikuti berita terkini dengan cerdas. Kamu harus mengetahui berita terkini yang ada di area rumahmu, kota tempat tinggal, negaramu, dan juga negara lain yang mengalaminya. Namun, berhati-hatilah pada berita yang simpang siur. Dengan adanya banyak sosial media dan grup-grup komunitas, berita dapat tersebar dengan sangat cepat. Satu berita bohong dapat dibagikan pada saat yang hampir bersamaan. Foto atau capture media sosial akan suatu berita dapat kamu lihat di status-status sosial media temanmu di saat yang bersamaan. Sayangnya, tidak semua berita yang dibagikan tersebut merupakan berita yang benar. Hal ini hanya akan membuatmu semakin cemas. Saringlah berita-berita yang kamu terima melalui sosial media apapun. Cari sumber-sumber yang dapat kamu percaya untuk memastikan kebenarannya. Dan jangan meneruskan pesan atau berita yang belum kamu tahu kebenarannya, karena itu hanya akan menularkan kecemasan kepada lebih banyak orang. Hentikan pada dirimu berita simpang siur tersebut. Jangan kamu sebarkan. Ketika kamu sudah kewalahan atau merasa gelisah dengan semua berita-berita yang simpang siur tersebut, atau dengan keadaan yang bertambah genting, berikanlah ruang bagi dirimu sendiri untuk menjauh dari smartphone dan televisimu. Kamu bisa membuat jadwal untuk mencari tahu berita terkini, misalnya setiap 1 jam, atau di pagi hari, siang hari, dan malam hari saja. Melakukan social media distancing sejenak juga bisa menjadi salah satu cara jitu untuk menenangkan pikiranmu. Yang ketiga, fokus pada hal yang dapat kamu kendalikan. Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar kendalimu. Kapan pandemi ini akan berakhir? Bagaimana orang lain berperilaku? Akan seperti apa kotamu, negaramu, dan dunia 1 bulan atau 1 tahun mendatang? Mencoba mencari fakta, jawaban, dan kecemasanmu akan hal-hal tersebut hanya akan berdampak pada kelelahan, ketakutan, dan kecemasan. Pada akhirnya, kamu akan menjadi stres. Saat kamu mulai merasa terjebak dalam rasa cemas dan ketakutan, fokuslah pada hal yang dapat kamu kendalikan. Misalnya, kamu tidak dapat mengurangi resiko penyebaran pandemi di kotamu. Tetapi, kamu dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk dirimu sendiri, serta resiko yang dapat kamu berikan kepada orang lain. Misalnya, mencuci tangan selama 20 detik sesering mungkin, jangan menyentuh area muka, jaga jarak 1 meter, dan tinggal di rumah saja. Juga jaga imunitas tubuhmu dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan sehat.
Ikuti anjuran dari sumber terpercaya akan langkah-langkah yang perlu kamu lakukan untuk pencegahan bagi dirimu sendiri. Rencanakan hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk dirimu, misalnya persiapkan keuanganmu untuk hal buruk yang mungkin akan terjadi. Persiapkan perlengkapan apa yang kamu perlukan untuk langkah-langkah pencegahan tadi. Tapi ingat ya, jangan panik buying. Jika kamu terbiasa untuk berbelanja 1 bulan ke depan, tetap lakukan itu agar kamu tidak perlu sering-sering keluar rumah. Tetapi, jangan memborong bahan pokok secara berlebihan. Keempat, tetap terhubung dengan komunitasmu. Ketika kamu merasa terisolasi di rumah saja, kamu masih bisa terhubung dengan teman, saudara yang berada jauh, rekan kerja yang juga berada di rumahnya masing-masing dengan fasilitas-fasilitas canggih yang dapat kamu gunakan saat ini. Kamu masih bisa terhubung dengan 1 teman atau bahkan lebih secara bersamaan. Jadi tidak hanya work from home saja yang bisa menggunakan video conference. Kamu dan teman-temanmu bisa juga membuat janji untuk hangout, tetap eksis tapi menggunakan video conference. Lakukan hal-hal yang biasa kalian lakukan ketika masih dapat bertatap muka, misalnya bernyanyi bersama, saling menguatkan, memberikan pelukan virtual, dan masih banyak lagi. Yang kelima, nikmati waktu dengan dirimu sendiri. Banyak hal yang dapat kamu lakukan dengan dirimu sendiri. Meditasi, berolahraga, mencoba masakan baru, atau menulis jurnal. Siapa tahu jurnal kamu nanti bisa kamu tumpahkan ke dalam buku yang akan menjadi bestseller ketika pandemi ini telah berakhir. Menonton film drama kesukaanmu yang selama ini belum sempat kamu tonton karena kesibukanmu, menonton film-film lucu juga bisa menjadi pilihan loh, one-oners, supaya kamu bisa lebih rileks dan tidak bosan. Makanlah dengan sehat dan teratur. Temukan topik-topik menarik pada pembelajaran online untuk menambah wawasanmu. Jika kamu sudah melakukan semua yang terpikir olehmu, bayangkanlah waktu-waktu di mana kamu sedang sibuk dengan rutinitasmu dan kamu mengeluh kamu tidak punya cukup waktu untuk tidur teratur, bahkan tidak bisa tidur siang, atau tidak bisa menonton maraton dengan keluargamu. Jadi, jangan lupa untuk menikmati waktumu untuk tidak melakukan apapun selama yang kamu inginkan. Yang keenam, bantu orang lain. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Bantu mereka yang membutuhkan. Kamu tidak perlu datang untuk membantu merawat mereka yang terpapar pandemi ini. Ada banyak cara untuk membantu orang lain di saat seperti ini. Contohnya, berikan donasi kepada komunitas-komunitas terpercaya untuk pengadaan alat-alat yang diperlukan oleh tenaga medis, memberikan makanan kepada mereka yang mungkin penghasilannya terdampak akan situasi ini. Jika kamu tidak memiliki cukup uang untuk melakukan itu, cukup dengan berbagi stok peralatan kebersihan atau makanan yang kamu punya kepada teman atau orang yang lebih membutuhkannya. Kamu masih dapat melakukan hal ini dengan bantuan pengantaran barang online. Jadilah penenang dan pemberi motivasi kepada temanmu yang sedang mengalami kecemasan dan ketakutan berlebih. Itu dia one-oners, cara untuk mengatasi ketakutan, kecemasan, dan stres di saat pandemi seperti ini. Tetap semangat, tetap patuhi aturan, dan tetap di rumah saja sampai semua ini berakhir. Kita menghadapi ini semua bersama. Silakan share video ini untuk temanmu yang sedang merasa cemas, takut, atau stres dengan keadaan saat ini. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, serta komen di bawah apa yang telah kamu lakukan untuk dirimu dan orang lain untuk mengatasi stres di situasi seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa one-oners. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya. Bye-bye.